Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ibadah di tempat ini, baik yang online. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan di Yes Church Bogor KFG. Biar segala sesuatunya hanya anugerah Tuhan, kita dapat beribadah di tempat ini. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita. Bermazmurlah untuk hari Sabat. Adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur untuk nama-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu kepada pagi hari dan kesetiaanmu kepada malam hari. Engkau telah menyukakan aku ya Tuhan. Dengan perbuatanmu yang ajaib, aku mau bersorak-sorai dalam perbuatanmu, tanganmu yang besar. Betapa besar perbuatan-perbuatanmu, rancangan-rancanganmu adalah baik. Terpujilah nama Tuhan. Maka layaklah kita sebagai umat-Nya bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan kita melakukan yang baik untuk setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan, Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memasuki anugerah hari yang ketiga, di mana nanti hari yang ke-10 Kau akan mencurahkan kuasa-Mu untuk kehidupan anak-anak yang percaya. Kami melihat dengan kenyataan kami ada salib-Mu di Kalvari, bahwa Engkau mati untuk menebus dosa kami. Ada kubur yang kosong di saat Engkau bangkit, dan di saat Engkau naik ada kuasa Roh Kudus-Mu yang akan tercurah untuk kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Yesus untuk kami. Mari kita bermazmur, kita mengagungkan untuk Yesus yang sudah naik dan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya di hari yang ke-10. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Anugerah-Mu nyata untuk kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh sana, oh sana. Kita kuasa terjadi untuk gereja Tuhan di tempat ini. Oh, curahkan Roh-Mu yang kudus, curahkan Roh-Mu yang kudus, Yesus. Kami sujud dan berterima kasih sebab Engkau baik. Oh sana, oh sana. Oh, kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia. Tulus dan sempurna mengasihiku. Kasih Tuhan sungguh mulia.
Jemaat Tuhan, saya dan untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia, Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, lebih dari yang layak ku terima hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan dengan ibadah katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. ditinggikan Kami meninggikan Engkau dari di tempat ini, atas pujian. karena anugerah-Mu yang memberikan kami memuji Engkau, untuk bersuara kepada-Mu, untuk mengagungkan Engkau Yesus. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Rasakan hadirat Tuhan ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk
hatiku, ku sujud dan yang mencari kemudahan kawin salibmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan dari Holy Spirit, ku sujud dan berterima Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. satu nama untuk Engkau Tuhan, anugerah-Mu yang memberikan kami untuk memuji Engkau. Kami mau sujud dan berterima kasih. Glory, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, sana bagimu kami terpujikan dan kami sujud berterima kasih. Oh, sana Yesus, mari sembah Dia, mari agungkan Yesus. Dia sudah ada di surga dan Dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di hari yang ke-10. Kami sudah memasuki hari yang ketiga Tuhan karena anugerah-Mu. Oh, karena anugerah-Mu kami datang dan bersujud. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih
Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh, Yesus, thank the Lord. Sebab Kau besar, anugerah-Mu tercurah untuk kami. Forevermore, forever's day, we will sing. Sorak kemenangan untuk satu nama, Jesus. Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. Tepuk tangan di atas kepala kita, katakan oh, praise His name forever and ever. I believe you, Jesus. One more time, tepuk tangan untuk Yesus di atas kepala kita. Oh, praise the name. Oh, praise the name.
those days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh God. Oh Lord, oh Lord, oh God. Oh Lord, oh Lord, oh God. Hallelujah. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dengan sujud dan berterima kasih itu yang kami punya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu sudah ada dan tercurah karena anugerah Yesus untuk kami. Kami siap untuk bersorak lebih lagi. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Pimpin kami Tuhan. Pujian dan penyembahan kami adalah satu ibadah, bagian ibadah untuk kami bersorak-sorai, meninggikan kerajaan-Mu, meninggikan kerajaan Elohim di tempat ini. Di dalam nama Yeshua Masiah kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, jabat tangan kiri kanan. Roh Tuhan akan tercurah untuk kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, bersatukan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, bersatukan, ditinggikan pujian. Gloria. Datang bawa pujian. Mari datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Amin. Ada Gloria untuk kita semua, amin. Ada Gloria untuk kita semua, amin. Siapa yang setuju kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita? Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you
give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor. Siap melompat untuk Tuhan kita. For all that Saya bertanya, siap melompat untuk Tuhan kita. Amin. Siap, siap. we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Katakan sama-sama. Gloria. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita tak tertandingi bagi siapapun. Oleh sebab itu kita masih terus untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, Yesus kau baik. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada kerajaannya, Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan. Sorak kemenangan. sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yesus kita tak tertandingi bagi siapapun juga, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama. Tak ada Kerajaannya, kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. karena semua musuh tidak ada yang bisa menyaingi Yesus. Musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan. Kita mau sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Katakan Yesus hebat. Yesus tak tertandingi. Amin.
Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaan Elohim kekal di tempat ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilaut oleh firman Tuhan oleh Pastor Petrus PM yang sudah datang dari Jakarta untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami sebagai jemaat YS Church Bogor KFG siap menerima kebenaran firman itu Tuhan. Karena Engkau adalah landasan dan anugerah untuk kami dilawat, baik yang beribadah langsung dan ikut ibadah online ya Bapa. Ada Roh-Mu yang hidup yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami mau buka hati untuk firman-Mu ya Bapa. Ku buka hati untuk lawatanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kasih Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ruangan ini ya Bapa, untuk kami menerima firman-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Buka hati untuk lawan
kami Tuhan, Untuk jamahanmu untuk ditabur firman, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. biar jemaat Tuhan saja yang katakan pujian. Ku buka hati untuk lawatan, ku buka hati. Yesus, jamah di hari yang ketiga Kau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu di hari yang ke-10. Inilah hari ketiga kami jalani untuk membuka hati, menerima taburan firman-Mu, menerima kebenaran firman-Mu. Ku buka hati sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup Di altar-Mu. Jangan kau tengok kiri kanan, kau katakan untuk buka hati kepada Tuhan. Buka hati. untuk jalan Yesus, Kau yang tahu isi hati kami. berserah penuh Hampiri isi hati kami di Tuhan. hadirat. Kau ambil alih seluruh Mari sembah Dia. hidupku. Di altar-Mu berdoa. Sana bagimu. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembahmu. Di altar-Mu menyembahmu. Di altar-Mu Pujian ini berkata di akhir menyembahmu. Mari sembah Dia. Sembah Yesus. Oh Yesus. Oh Haleluya. Di altar-Mu di gereja kami datang menyembah. Kami sambut firman-Mu. Yesus, Yesus datang dan berfirman melalui hamba-Mu. Yesus, haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Yesus, terima kasih.
Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Sungguh baik Tuhan. Kami percaya kami di tempat ini dilawat Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Sementara Engkau berfirman dan kami tangkap dengan iman. Dan kami percaya sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silakan jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini untuk PowerPoint atau? Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, bisa. Puji nama Tuhan, shalom. Wah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal? Belum tentu disayang juga. Ada orang di luar sana nggak kenal sudah sayang-sayangan. Tapi kita di dalam Kristus telah kenal, maka ada kasih Kristus di dalam kita. Amin. Wah, saya lihat sukacita besar karena ada ibadah IHS di Bogor. Wah, Ibu Dian sekarang sudah rutin beribadah, Ibu ya. Dulu waktu di Jakarta jarang karena jauh, tapi setelah di Bogor rutin, puji Tuhan, itu anugerah. Dan saya, nama saya Petrus Parlindungan, marga Nenggolan. Saya oleh karena anugerah Tuhan, saya menggembalakan bersama istri saya yang tercinta yang hadir di tempat ini. Boleh bangkit berdiri? Nah, oke, sudah punya putri 2, cantik-cantik lagi, dan namanya cantik juga. Oke, itu semua karena anugerah Tuhan. Bulan-bulan ini sangat cukup eksis dan menguasai media sosial kekristenan tentang Kristen. Oh, Bapak Ibu ngikuti ya. Kristen progresif. Arti progresif itu sendiri memiliki arti yang baik ya. Progres, alami kemajuan. Tentu kita di dalam segala aspek hidup kita rindu alami progres. Dalam pelayanan harus alami progres. Dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan harus alami progres. Bahkan pengetahuan kita, pengenalan kita tentang firman Tuhan harus alami progres. Contoh, dulu saya sebelum bertobat kalau ditanya, Pak Petrus, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Nah, coba Bapak Ibu kalau ditanya, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Dulu jawaban saya, ya sudah dari sononya Pak. Nah, gitu. Ya orang Kristen ibadah hari Minggu ya memang dari dulu sana hari Minggu ibadah. Jadi kita beribadah hari Minggu. Iya kenapa? Kan sudah ditentukan Bapak-Bapak gereja Pak. Iya alasannya ditentukan hari Minggu ibadah kenapa? Karena ada fondasinya toh, nggak sembarangan. Dan itu menyeluruh, seluruh dunia harus beribadah di hari Minggu. Bukan cuma di Indonesia, artinya ada fenomena yang terjadi di hari Minggu. Fenomena apa yang terjadi di hari Minggu? Yes, kita merayakan hari Paskah. Paskah hari Jumat, bukan hari Minggu. Karena Paskah itu hari kematian. Yesus mati kita dibebaskan. Passover, amin. Itu Paskah. Paskah perjanjian lama waktu darah anak domba itu dioleskan ke tiang ambang pintu. Sementara semua anak sulung mulai dari binatang sampai anak sulung raja Firaun harus mati. Di sana ada ratapan, tapi di Gosen tempat orang Israel tinggal hanya ada pujian penyembahan. Karena apa? Apakah tidak ada kematian? Ada di sana. Diganti dengan darah domba.
Jadi darah domba itulah yang disebut Paskah. Nah, darah domba kita adalah darah Yesus Kristus. Dan setelah hari Jumat, baru hari Minggunya kita merayakan yang disebut hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita orang Kristen mengimani dan menaikkan pujian, sebab Dia hidup. Semua? Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Yesus hidup, maka kita hidup. Kalau Yesus dibangkitkan, kita percaya kita pasti dibangkitkan. Jadi kenapa Yesus bangkit tidak hari Sabat, tapi hari Minggu. Jadi itulah fondasi kekristenan kenapa beribadah hari Minggu. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi setiap kita beribadah hari Minggu, kita sedang merayakan sorak-sorai kemenangan itu. Karena iblis berkata, Yesus kalah, mati, mana sang kasih, mana sang penguasa. Ternyata pada hari yang ketiga hari Minggu, iblis tertunduk selamanya. Kita hari Minggu bersorak-sorai. Bukan setiap hari Minggu, tapi setiap saat kita bersorak-sorai kemenangan untuk Yesus. Katakan amin. Tapi kita, pemahaman kita tentang firman Tuhan harus alami progres. Amin. Tapi sang firman itu tidak boleh progres. Sebab sang firman itu ya dan amin. Dia tidak akan berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kita yang harus berubah. Firman tidak boleh berubah. Tuhan tidak boleh berubah. Sudah ditutup Kejadian sampai Wahyu, kitab kita adalah kanon tertutup. Bukan kanon terbuka. Artinya tidak boleh lagi ditambahkan kitab yang lain di kitab kita. Tidak boleh ditambahkan Injil Barnabas. Tidak boleh ditambahkan kitab Henok. Oke? Kalau agama-agama yang lain kanon terbuka. Artinya kalau di dalam kitab suci kita dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, maka itu kanon tertutup, itu final. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu final, tidak boleh dibuka-buka lagi. Nah, artinya firman tidak boleh berubah. Tuhan tidak boleh berubah. Kita harus berubah. Jadi Bapak Ibu, banyak gereja hancur karena pengajaran sesat mulai terjadi. Pengajaran sesat itu bukan dari agama lain. Pengajaran sesat itu muncul dari orang dalam sendiri. Siapa yang memunculkan Kristen progresif? Orang dalam sendiri. Oleh sebab itu, Paulus berkata di kitab Galatia, Bapak Ibu, satu-satunya rasul yang dikenal rasul anugerah adalah Rasul Paulus. Tapi satu-satunya rasul yang berani mengutuk kalau pengajaran itu pengajaran sesat, itu adalah Rasul Paulus. Terkutuklah yang mengajarkan Injil lain. Bapak Ibu boleh baca di kitab Galatia. Bahkan bukan hanya pengajar. Dikatakan terkutuklah malaikat jika malaikat itu mengajarkan Injil lain, Injil yang saya sampaikan ini. Jika berbeda artinya jika ada keselamatan di luar Yesus, terkutuklah dia. Itu kata Rasul Paulus. Radikal. Karena itu Efesus, Asia diguncangkan oleh pengajaran Rasul Paulus. Sehingga karena keradikalannya kita boleh mengenal Yesus hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi kalau jemaat yang mengikuti ajaran sesat, Rasul Paulus ngomong gini, hai jemaat yang bodoh. Bapak Ibu baca di Galatia 3. Saya kan, apalagi Pak Petrus, kami sama Petrus kembar. Kan kalau kami sebagai gembala ngomong, hai jemaat Yes Bogor atau Yes Jakarta yang bodoh, kepahitan semua toh. Kabur. Memangnya cuma YHS gereja, banyak gereja lain kayak gitu toh. Paulus ngomong seperti itu.
Hai jemaat Galatia yang bodoh. Sebodoh itukah engkau? Kenapa engkau mengikuti pengajaran yang lain? Bukan dengan pengajaran yang sudah saya tanamkan. Sebodoh itukah engkau? Ditekankan lagi di bodoh-bodohin jemaatnya Bapak Ibu. Artinya, gereja digoncangkan dengan pengajaran. Tapi tidak hanya dengan pengajaran saja. Tolong diberikan air kehidupan, Bu. Supaya hidup untuk selamanya. Dan sehat, kuat, panjang umur. Jangan ketawa dulu Pak, silakan minum. Oke. Kan jadi hilang kan yang di pikiran saya. Nggak apa-apa Bu. Apa? Hah? Jangan yang bodohnya diingatnya. Tiba-tiba hilang gitu. Bukan salah Bapak, bukan. Jangan terhakimi, jangan. Kehancuran gereja bukan hanya dari segi pengajaran. Dan saat ini saya akan bawa kepada pikiran Kristus. Pembacaan kita ini pembacaan di kitab surat Paulus. Ternyata surat Paulus di Filipi itu jemaatnya berantakan, pecah. Bukan karena pengajaran, tapi karena ada perselisihan di dalam jemaat itu. Ada keangkuhan di dalam jemaat itu. Ada jemaat yang merasa dirinya paling penting, paling berharga dengan jemaat yang lain. Jemaat datang hanya mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Sehingga terjadi perpecahan, digembalakan gembala yang sama, tapi di dalamnya bermusuhan. Mendapat khotbah yang sama, tapi di dalamnya saling sikut-sikutan. Pujian yang sama, ibadah yang sama, tapi saling musuhan. Dan Rasul Paulus melihat ini tidak bagus. Ada perpecahan di sana. Oleh karena itulah Paulus menuliskan surat di Injil Filipi. Sama-sama kita baca. Ke sana ya. Bawa ya, next. Oh iya, oke. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Biarlah pikiran seperti ini. Nah ini asal muasalnya biarlah pikiran seperti ini. Karena pikiran jemaat di situ, pikirannya pikiran angkuh. Mementingkan diri sendiri. Merasa paling terhormat. Saya harus datang dihargai semua. Kalau boleh Bapak Ibu yang harus datang ke saya jabat tangan. Tapi saya lihat tadi gembala, ibu gembala datang ke belakang jabat tangan semuanya. Kasih salam kiri kanan semua menyebar ke sana gitu. Tapi kalau jemaat di Filipi semua harus datang ke saya. Tamu terhormat gitu. Karena itu muncullah ayat ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu. Sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi kalau mau mempelajari Elohim, mempelajari Tuhan, gak usah pelajari yang lain. Cukup mempelajari Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, amin. Karena dari ayat ini dikatakan dialah wujud Elohim itu. Tapi walaupun dia wujud Elohim, untuk sementara dia tidak mempertahankan ketuhanannya. Ini yang ada di dalam pikiran Kristus. Next. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati. Jadi yang ada di dalam pikiran Kristus dari ayat pembacaan ini adalah merendahkan diri. Yesus mengosongkan diri, arti mengosongkan diri itu Bapak Ibu bukan meninggalkan ketuhanannya di surga. Bukan. Yesus waktu lahir ke dunia dia tetap Tuhan. Terbukti waktu di dunia dia juga mengampuni dosa manusia. Hanya Tuhan yang boleh mengampuni dosa manusia. Karena itulah
Yesus dianggap penistaan agama. Harus masuk ke pengadilan. Karena apa? Waktu itu siapa yang terbukti menista atau menghujat Elohim, hukumannya adalah rajam batu sampai mati. Dan Yesus memberikan pengampunan, membuktikan dirinya adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang terbatas. Mengosongkan diri, artinya membatasi dirinya. Dia yang kekal memakai tubuh yang fana. Dia yang mulia menjadi yang hina. Dia yang kekal menjadi harus mati. Dia yang maha hadir untuk sementara tidak lagi maha hadir atau omnipresent. Tapi dia terbatas. Contoh, Bapak Ibu percaya Tuhan hadir di tempat ini? Kok yang belakang ragu? Bapak Ibu percaya di jam yang sama, di waktu yang sama, orang Kristen beribadah di gereja masing-masing. Apakah ada Tuhan di sana? Itu namanya omnipresent. Tuhan maha hadir. Tuhan ada di mana-mana. Tapi waktu Yesus hadir di dunia menjadi manusia, dia bukan lagi omnipresent. Waktu Yesus melayani di Galatia, dia tidak ada di Yerusalem. Waktu Yesus berada di Yerusalem, dia tidak ada di Samaria. Hanya satu tempat saja. Karena apa? Dia mengosongkan diri, terbatas. Dan waktu di dunia, Yesus tidak maha tahu. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, amin. Tapi waktu Yesus di dunia, dia tidak maha tahu. Karena apa? Keterbatasan manusia itu. Karena itu Yesus berkata, tentang datangnya hari kiamat, kapan hari dan waktunya, anak manusia tidak tahu. Karena keterbatasan itu. Dia mengosongkan diri. Bayangkan Bapak Ibu, untuk menjadi manusia, itu tindakan serendah-rendahnya. Tuhan yang mulia menjadi hina. Dia yang kaya raya menjadi miskin. Dia yang terberkati menjadi terkutuk. Dia yang kekal menjadi mati. Untuk menjadi manusia itu tindakan yang sangat rendah. Tapi tidak cukup menjadi manusia. Dia menjadi hamba. Tapi orang punya duit sedikit, punya pangkat sedikit, jangan coba senggol di jalan, Pak. Di gereja boleh salom, Bapak Ibu, saya punya teman ya, pelayanan. Jangan coba disenggol di jalan. Sekarang sudah statusnya sama-sama gembala kami. Gak saya sebut namanya, karena namanya cukup familiar juga di Hais ini. Tapi jangan coba disenggol di jalan, Pak. Dia marah, dia tuding-tuding orang. Akhirnya pas saya dibonceng, dia senggolan dengan mobil angkot gitu. Dia pukul bodi mobil itu. Buka. Kamu sembarangan itu, dibuka. Lalu supir angkot itu juga marah. Dia keluarkan wajahnya. Langsung datang teman saya ini. Bapak, ternyata jemaatnya. Bapak dari mana saja? Kemarin hari Minggu kok enggak ibadah? Pastor. Dari yang sombong sesaat merendahkan diri. Humble karena jemaat. Punya posisi sedikit, sombongnya minta ampun. Coba senggolan di jalan. Saya ini adiknya jenderal. Saya ini adiknya gubernur. Keluarga saya anggota DPR. Yang gubernur kan kakaknya. Kakaknya saya tidak sombong ya Pak ya. Dia sombong. Tuhan. Raja di atas segala raja. Waktu Tuhan disalib. Ada orang yang menghujat, jika engkau anak Elohim. Turunlah dari salib itu. Ini kan menjengkelkan orang ini toh. Turunlah dari salib itu.
Kalau engkau bisa turun, aku boleh percaya. Orang lain dia selamatkan. Dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Saya mau bertanya ke Bapak Ibu. Bisa enggak Yesus turun dari salib? Kalau Yesus turun dari salib. Lalu Yesus ngomong, nah loh saya turun dari salib. Dan detik itu juga saudara dan saya yang harus disalibkan. Yesus mempertahankan dirinya di salib. Oleh karena Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak terprovokasi oleh perkataan, jika engkau anak Elohim. Orang yang merendahkan diri tahu betul siapa statusnya. Tidak perlu dibuktikan statusnya adalah raja. Tidak perlu saudara membuktikan untuk membalasnya bahwa saudara adalah orang benar. Status saudara adalah orang benar. Status saudara adalah orang Kristen. Kalau saya tidak bertobat, Pak, sudah saya habisin dia. Itu belum bertobat itu. Kan ini orang Kristen. Tapi Yesus banyak sekali menghujat Yesus. Dia merendahkan diri. Kenapa Yesus harus merendahkan diri? Karena dengan merendahkan dirilah satu-satunya cara terbaik untuk Yesus dapat menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah diucapkan oleh para nabi. Dengan merendahkan dirilah jemaat bisa bekerja sama. Dengan merendahkan dirilah suami istri bisa kerja sama. Suami tidak boleh menyombongkan diri kepada istri. Demikian juga istri tidak boleh menyombongkan diri kepada suami. Lihat, Tuhan tidak menyombongkan diri kepada kita. Siapa sih kita sampai Yesus berkata, aku mengasihimu. Ceklah diri kita. Betapa besarnya dosa yang kita lakukan. Tapi sedikit pun Tuhan tidak pernah perhitungkan. Waktu kita menyombongkan diri, kita sudah mulai hitung-hitungan di sana. Suami mulai hitung-hitungan kepada istri. Istri mulai hitung-hitungan kepada suami. Jemaat mulai hitung-hitungan kepada gereja atau gembala. Gembala mulai hitung-hitungan kepada jemaat. Kenapa? Ada kesombongan di sana. Ini yang mau Rasul Paulus selesaikan. Harus saling merendah. Harus saling humble, katakan amin. Kalau di dalam suami istri, Bapak Ibu, tidak ada istilah menang kalah. Kalau suami yang menang, untungnya apa? Kalau istri yang menang, untungnya apa? Kalau jemaat yang menang, untungnya apa? Kalau gembala yang menang, untungnya apa? Tidak ada yang untung. Malah namanya pertengkaran, hasilnya kerugian. Oleh sebab itu di mana orang merendahkan diri, bahkan Yesus memberikan perumpamaan, ada orang berdosa pemungut cukai, dia berdoa merendahkan diri. Orang pemungut cukai orang kaya Bapak Ibu, kuaya pol di zaman itu, sampai sekarang juga. Harga 10 juta jadi 30 juta. Haleluya. Sampai sekarang guyonan para hamba Tuhan, saya mau masukkan anakku di perpajakan lah. Gitu. Kayaknya saya nggak pernah melihat orang yang kerja di perpajakan itu miskin, semuanya pasti makmur gitu. Kaya. Tapi dia tahu merendahkan diri. Nah ini nih sosok suci. Ahli agama orang Farisi, Tuhan, saya rutin beribadah. Saya memberikan persembahan persepuluhan dan semua perintah Tuhan aku lakukan. Ngomong-ngomong, dia Tuhan ngomong gini, pantas saya diberkati. Yesus memberikan pertanyaan, menurutmu doa siapakah yang dijawab? Doa yang menyombongkan diri atau doa yang merendahkan dirinya? Yesus menjawab, doa yang merendahkan diri. Karena Yesus sedang melakukan merendahkan diri itu. Lalu Yesus berkata lagi, tiba-tiba hilang Bapak Ibu, sorry.
Sorry Pak, minum tak air minum. Gantian Pak ya minum ya. Seorang perancang kapal yang namanya kapal Titanic. Itu kapal terbesar di zaman itu. Dan dia berkata, ini keamanannya terjamin. Tidak akan tenggelam dan tidak ada yang dapat menenggelamkannya. Sekalipun itu Tuhan. Tenggelam kan. Baru berhadapan dengan gunung es. Belum berhadapan dengan Tuhan. Baru vokalis apa? The Beatles ya. John Lennon. Dia paling tenar waktu itu. Ketenarannya dia berkata mengalahkan ketenaran Yesus. Saya lebih tenar daripada Yesus dan pengajarannya. Siapa duluan yang akan tenggelam? Apakah Yesus dan pengajarannya? Apakah saya? Tidak lama kemudian dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Kenapa? Lucifer sudah, saya tidak ngomong Tante Lucy saudara. Takutnya ada nama Lucy di sini toh, Tante Lucy kan. Jadi saya langsung ngomong aja, Lucifer itu malaikat terdekat dengan Bapa Yahweh. Kehidupannya sehari-hari memuji menyembah. Tapi ketika ada kesombongan, di mana ada kesombongan, di sana ada kehancuran. Prinsip dunia, kalau mau naik, mau tinggi, sikut kanan, sikut kiri, dia baru bisa naik. Tapi prinsip surga adalah siapa yang merendahkan diri, Tuhan tinggikan. Amin. Saya percaya jemaat YS Bogor ini orang-orang yang merendahkan diri dan hidupnya akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yang terakhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dari pembacaan ini, pikiran Kristus yang kedua, yang pertama adalah merendahkan diri. Yang kedua adalah mengorbankan diri. Pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Katakan amin. Paulus berkata di kitab Roma, dengan kematian Tuhan Yesus, maka kematian itu memperdamaikan kita dengan Tuhan. Artinya tanpa kematian pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada perdamaian. Artinya tanpa Yesus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini final. Amin. Dari ayat ini, tanpa Yesus. Banyak orang berkata seperti, masa kalau tidak percaya Yesus, menolak Yesus, kita masuk neraka. Kejam banget Tuhan. Ini konsepnya salah. Bukan karena kita menolak Yesus, baru kita masuk neraka. Konsepnya ini salah. Konsep yang benar adalah, Yesus tidak datang ke dunia, kita pasti masuk neraka. Jadi bukan karena kita menolak Yesus, baru kita masuk neraka. Contoh-contoh di sini tidak terjadi. Kalaupun terjadi Tuhan ganti 100 kali lipat. Anggaplah ini gedung ini kebakaran. Enggak terjadi ya, kalaupun terjadi Tuhan ganti 100 kali lipat. Lebih diberkati berlimpah-limpah. Anggaplah gedung ini kebakaran. Tidak ada jalan keluar. Lalu Pastor Petrus boleh dari pintu sana berjalan, Pastor? Oke. Mumpung saya khotbah bisa saya suruh-suruh. Oke. Lalu tidak ada jalan keluar. Di sana juga terbakar. Lalu Pastor Petrus ngomong. Dia buka. Situ aja Pak. Dia buka pintunya. Ikutlah aku. Inilah satu-satunya jalan keluar. Kalau siapa yang mengikuti
Pastor Petrus, maka akan selamat. Lalu ada orang yang tidak mau mengikuti. Lalu orang ini berkata, karena saya tidak mengikuti Pastor Petrus, maka saya tidak selamat. Kan salah. Seandainya Pastor Petrus tidak datang juga tidak selamat. Mati. Saudara paham? Itu yang dilakukan Yesus. Terima kasih Pak, silakan duduk Pak. Jadi waktu bukan karena kita menolak Yesus maka kita masuk neraka. Semua manusia pasti masuk neraka. Tidak ada jalan keluar, karena itulah jalan keluar satu-satunya. Bukan salah satu, satu-satunya adalah salib pengorbanan dirinya. Supaya kita tidak dikorbankan. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus, itu pintu terbuka lebar untuk kerajaan surga saudara dan saya. Lebih meriah tepuk tangannya buat Tuhan kita. Jadi di mana ada pengorbanan diri, di sana ada pemulihan. Ada seorang ibu tiap hari konseling sama istri saya. Dan konseling juga dengan saya. Sudah berusaha mati bunuh diri berapa kali? 2-3 kali? 3 kali bunuh diri Bapak Ibu. Sampai dia ngomong, Pak, bukan suami saya aja yang menolak saya. Ternyata dunia orang mati pun nolak saya Pak. 3 kali bunuh diri. Gak mati-mati. Sampai dia minum obat tidur berapa butir itu. 1 toples. Dia minum. Tidak bisa bangun. Waktu dia bangun dia pikir ini surga atau neraka. Ternyata yang dilihat wajah pembantunya. Tuhan saya masih hidup. Sehingga hampir 1 bulan dia bilang dia tiduran saja nggak bisa gerak. Hidup mulai dari situ dia bernazar, Tuhan apapun yang terjadi saya tidak akan bunuh diri lagi. Dia menangis putus asa. Dia merasa sebagai ibu rumah tangga gagal. Dia merasa semuanya sudah hancur. Lalu istri saya dan saya berkata, coba diperhatikan. Sampai detik ini anak ibu bisa kuliah dua-duanya. Siapa yang menguliakannya? Saya Pak. Anak ibu yang 2 lagi masih sekolah, 4 anaknya. Bisa sehat. Siapa Pak? Siapa yang membiayai menghidupi mereka? Siapa? Saya Pak. Kalau bukan ibu yang berkorban, anak ibu sudah hancur. Kalau bukan ibu yang berkorban, rumah tangga ibu sudah tercerai-berai. Karena ibu yang berkorban sehingga rumah tangga ini utuh. Kalau ada yang berkorban di dalam rumah tangga itu utuh. Apalagi yang berkorban dua-duanya, suami istri. Bukan hanya utuh, tapi menikmati kebahagiaan dan berkat Tuhan di dalamnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu prinsip firman. Tidak boleh dilanggar. Di mana ada pengorbanan. Gembala berkorban untuk gereja, untuk jemaat-jemaat juga berkorban. Tidak boleh cuman gembala. Tidak ada prinsip firman seperti itu. Saudara baca di jemaat mula-mula. Para jemaat berkorban, dia memberikan. Gembala juga, para rasul juga memberikan. Sehingga terjadi ledakan rohani di sana. Di India itu sangat radikal sekali, sama dengan orang Yahudi. Tidak boleh mengikuti ajaran lain selain ajaran agama Hindu. Jika ketemu akan dibunuh. Ketemulah di satu desa, ada satu keluarga Kristen. Ditangkap, lalu dihakimi oleh kepala desa, dipimpin oleh kepala desa, dan semua penduduk desa itu. Pemain musik boleh maju ke depan? Dihakimi oleh penduduk desa itu. Lalu kepala desa ngomong, pemain musik aja nanti singernya ikut ya. Oke. Sekarang sangkalah Yesusmu. Jika engkau menyangkali Yesusmu, maka kedua anakmu ini akan selamat. Andigi. Tapi jika engkau tidak menyangkal Yesusmu dan tidak kembali ke agama kita yang sekarang, maka anakmu itu akan
dibunuh. Lalu Bapak itu tidak menjawab. Dia hanya menaikkan pujian ini. I have decided to follow Jesus. Sama-sama. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Bum, bum. Anaknya dibunuh dua-duanya. Sekarang istrimu masih ada kesempatan. Jika engkau menyangkal Yesus, istrimu dan engkau akan selamat. Anakmu telah terbunuh. Dia tidak menjawab. Dia tetap menaikkan pujian ini. Sama-sama kita naikkan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Ini pujian dia yang ciptakan, saudara. Matilah istrinya. Sekarang kesempatan yang terakhir, tinggal engkau. Jika engkau menyangkal Yesus, maka engkau akan selamat. Lalu diangkat pujian ini lagi, lalu dibunuh. Satu keluarga mati. Seolah-olah pengorbanan itu tidak ada artinya. Seolah-olah pengorbanan itu sia-sia. Seolah-olah pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak ada artinya. Tidak ada pengaruhnya. Bum, pada hari yang ketiga dia bangkit dan menggemparkan dunia. Pada beberapa bulan kemudian gelisahlah hati kepala desa ini. Dia mulai mengumpulkan seluruh orang desa. Dia mengikrarkan imannya, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada sia-sia di dalam pengorbanan. Apa yang Bapak Ibu lakukan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada istilah sia-sia. Apa yang kita tabur di dalam Tuhan pasti dituai. Itu prinsip firman. Saya seorang gembala, setelah selidik punya selidik, ternyata kakek saya seorang perintis gereja. Di kampung sana, seolah-olah perjuangannya membantu membangun gereja, berdirinya gereja, anaknya satu pun tidak ada yang mengikuti jejaknya. Tapi ternyata cucunya jadi gembala. Bahkan adik saya yang paling bungsu juga menjadi calon gembala di Palembang. Bukan hanya dari saya. Anak dari kakek saya itu yang nomor 3, itu juga cucunya jadi gembala. Tidak ada sia-sia apa yang kita korbankan di dalam Yesus Kristus. Karena itulah firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca. Ini untuk Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena itulah, karena apa? Karena kerendahan hati dan pengorbanan itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Katakan amin. Karena itulah Bapak Ibu akan ditinggikan, dipromosikan, dipermuliakan. Katakan amin. Amin. Karena apa? Kita mengikuti prinsip ini. Para worshiper boleh maju ke depan. Saya anak petani. Papa mama saya petani. Kami kalau panen akan menjemur padi di depan rumah. Lalu padi yang kami jemur saya ambil lalu saya gigit. Kalau cara bunyinya biasa aja, tek gitu.
oh ini sudah kering, bisa untuk digiling jadi padi untuk dimakan, jadi beras untuk dimakan. Tapi khusus untuk benih yang menjadi korban, itu jemurnya itu 2 kali lipat dari yang dimakan. Itu bisa kalau benar-benar panasnya matahari seperti yang di Jakarta, kalau untuk makan digiling jadi beras, itu paling hanya 5 jam dijemur. Tapi kalau untuk jadi benih itu dari pagi sampai sore. Harus benar-benar kering total. Setelah itu disingkirkan, dipilah. Baru dikipas lagi kipas angin yang besar supaya hanya tinggal padi yang terbaik. Setelah itu disimpan lagi, masukkan karung, direndam ke air selama 2-3 hari. Prosesnya untuk dia berkorban itu panjang. Tapi dari benih-benih inilah munculnya padi-padi yang terbaik. Hanya satu benih, yaitu Yesus Kristus muncul. Hanya satu, dia adalah anak tunggal Bapa Yahweh. Sekarang anak Bapa Yahweh, kitab Wahyu berkata, tidak terhitung jumlahnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Diberikan yang terbaik. Pelayanan di tempat ini memberikan yang terbaik. Apapun saudara, bagian saudara pelayanan, aserkah, kolektankah, semuanya. Berikan pelayanan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me, how great is our God. How is He, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. How is He, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And how is He, how great is our God. Katakan, how great Is our God. Sing with me, how great Is our God. Hallelujah. How is He, how great, how great. Biarlah Bapak Ibu merendahkan diri satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Suami berkorbanlah buat istrimu. Istri berkorbanlah buat suamimu. Anggaplah dan taruhlah di dalam hatimu
istrimu yang terpenting dibandingkan dirimu. Suamimu yang terpenting dibandingkan dirimu. Maka keluarga itu akan menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Di dalam gereja ini juga saling merendahkan diri dan berkorban. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang kita korbankan itu Bapak Ibu juga sendiri akan yang menuainya. Tuhan berkati jemaatmu. Jemaat Bogor, jemaat yang diberkati. Semuanya bersatu hati, bergandengan tangan, membangun tubuh Kristus di tempat ini. Gereja ini semakin berkembang tanpa batas. Bukan hanya satu lantai ini saja, satu ruangan ini saja. Tapi jemaat yang banyak akan memenuhi dan mengembang ke kanan dan ke kiri. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini diberkati. Terlebih gembala sidang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Berkati Pak Petrus bersama istri dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan yang diberkati berlimpah-limpah dengan iman, sama-sama katakan amin. Silakan doa jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Segenap gembala, jemaat, pengerja, terima kasih untuk Pastor Petrus PN. Biarlah pengembalaan di Yes Church Bogor, di Jakarta bersama istri. Tuhan Yesus yang memimpin. Kita diberkati firman Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Saya tertarik dengan kata mengosongkan diri tadi. Berarti Yesus kita adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Biarlah pikiran Kristus juga ada untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta pengumuman Yes Church Bogor KFG secara digital. Yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim
untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi Pastor Edi Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Satu bagian ibadah kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga sudah ditabur melalui kebenaran itu oleh Pastor Petrus PN ya Bapak. Bersama istri dan anak sudah hadir di Church Bogor KFG. Biarlah pikiran Kristus itu tertanam untuk kami, bahwa Engkau sudah naik dan memberkati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang kudus ya Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Kau berkati persembahan kami, ada 2 persembahan yang akan kami berikan. Yang pertama persembahan khusus untuk misi di tempat ini di minggu kedua. Dan persembahan umum untuk memperlebar kerajaan Elohim dari tempat ini, dari gereja kami di Bogor ini, sehingga ada shalom dan damai sejahtera dalam kami mengembangkan misi gereja Tuhan di tempat ini. Sucikan persembahan yang akan kami berikan Tuhan Yesus, kami akan memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Di sebelah kiri saya ada 2 kotak persembahan. Silakan memberikan dengan taburan sukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan pulang membawa berkas-berkasnya, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih Tuhan, berdirilah engkau setiap imam, setiap lelaki di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman hari ini, bila setiap laki siap berkorban buat Tuhan dan buat keluarganya, maka diberkatilah berdirimu, diberkatilah dudukmu, diberkatilah keluarmu, diberkatilah masukmu. Apa saja yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan apapun yang kau lakukan selalu berhasil dan berhasil. Diberkatilah keteladananmu yang diteruskan dilakukan oleh istrimu. Diberkatilah engkau para wanita. Engkau mengerjakan segala sesuatu pekerjaan rumah tanggamu dengan penuh sukacita. Engkau menghangatkan sisi rumah tanggamu. Diberkatilah tiang-tiang doamu. Diberkatilah rahimmu. Lahirlah dari rahimmu keturunan yang gagah perkasa dan yang ilahi.
Diberkatilah engkau senantiasa yang membawa damai dan sejahtera untuk seisi rumah tanggamu, hai para wanita, para istri. Dan anak-anakmu diberkati dengan hikmat dan kepanjangan akal budi. Menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mengukir sejarah bagi bangsa ini. Dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Maka berkat Bapa Yahweh di dalam Elohimnya, Tuhan Yesus memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Yesus memberkati. Juga untuk yang online, selamat hari Minggu dan Yesus memberkati. Sampai jumpa